ada materi tambahan itu membahas RFID. Jadi RFID ini tergolong masih mewah ya untuk perpustakaan di Indonesia. Karena satu bukunya aja itu perlu dipasang satu tag ya, satu penanda, satu chip RFID itu sekitar berapa, $2 kalau nggak salah, $2 apa $5 ya, satu buku. Itu mungkin harga tag atau chipnya itu lebih mahal dari harga bukunya sendiri kalau bukunya beli di bazar. Itu RFID. Saya coba share screen. Saya coba share screen deh ya. Oke. Ini completion ya. Belum ada ngerjain praktikum sama kuis. Ada kesulitan mungkin? Kalau mau ditanyakan silakan. Kuisnya cuma 10 soal. 10 soal open book ya. Ini tadi berarti kalian uh, sudah klik sini ya. Ini kan di kontrak kuliah. Bagi yang belum, nanti dibaca. Ini nggak ada perubahan sih. Uh, sudah record belum ya? Oh oke. Okay. Record. Salah. Sorry. Ya. Ini recording. Oke. Sudah record. Kita share screen lagi. Ya. Kontrak kuliah kalian bisa baca. Ini kemarin sudah kita bahas ya minggu lalu ya di RPS. Ada sedikit perubahan memang, sedikit penyesuaian. Penyesuaiannya itu paling cuma di ini ya, setara UTS yang tadinya ada di atas, tapi ini ke bawah. Ini karena permasalahan administrasi aja sih. Administrasi, cuman intinya presentasinya tetap sama. Perubahannya kemudian di tugas ya, penilaian. Nah, ini penilaian, ada penilaian rekan sejawat. Penilaian rekan sejawat itu misalnya satu kelompok ada 6 orang. Ya udah nanti 6-6-nya ngasih penilaian terhadap teman ya, rekan kelompok lainnya. Misalnya ada satu rekan yang nggak pernah kerja bantu kelompok, ya udah kalian bisa kasih nilai 0 buat dia. Nah, itu lumayan, ini ada 10%. Jadi kalau anggota kelompok harusnya dapat 80 karena ada satu orang yang nggak bantuin dan kalian kasih nilai 0, itu dia paling nilainya jadi 70 gitu ya. Ini untuk uh, rasa keadilan kalian dalam bekerja kelompok gitu. Jadi tambahannya itu setelah 10% ya, tadinya 15 dikurangi jadi 10, rencana teknologi 10%, foto pelaksanaan 10%, penilaian mitra ya, ini berarti dari ketua pengelola TBM-nya. Nanti pakai formulirnya sama dengan formulir yang digunakan pada mata kuliah PKL ya, praktek kerja lapangan. Terus ini rekan sejawat nanti akan ada formulirnya seperti kalian ngisi borang edom ya, seperti kalian ngisi edom. Kalau edom kan kalian ngisi untuk dosen. Kalau ini kalian akan mengisi untuk teman-teman anggota tim kalian sendiri. Jadi kalau ada yang gabut, free rider, udah kasih nilai jelek aja. Kalian nilai jelek, nggak masalah. Terus RFP 50% ya. Itu di tugas sama di proyek juga. Ini penilaian mitra ya. Sama nih penilaian rekan sejawat 10%. Jadi kalau ada di kelompok ya yang sudah kalian bentuk kemarin itu akan kita gunakan atau kalian akan bekerja sama selama 1 semester ini. Pastikan kalian bagi tugasnya terus solid, terus koordinasi ya, kolaborasi.
ya. Karena ini nanti ada penilaian rekan sejawat. Kalian bisa menilai rekan-rekan kalian satu tim. Oke. Nilai kuis ini 2 kali percobaan ya, 2 kali percobaan. Nilai terakhir yang diambil, percobaan terakhir yang diambil. Terus ini lebih detailnya ya, mengenai apa yang bisa tambah, apa yang bisa kurang. Kalian tinggal, kalau sudah baca, tinggal klik ini. Sepertinya tadi hampir semua sudah, cuman beberapa yang tadi saya sebutkan yang belum. Oke, kalau ini sudah, baru nanti kalian bisa melihat ya beberapa materi seperti ini. Grup Telegram linknya ada di sini. Bagi yang belum bergabung, diskusi ini tadi saya buat ini ya, pembentukan kelompok ya. Ini linknya sama dengan yang di Telegram. Kemudian ini nanti untuk pengumpulan tugas ya, kritik dan saran. Oke, ini visi misi, silakan di download. RPS silakan di download. Ini link ya, ini bisa kalian download ya. Kecuali yang nomor 2 ini saya belum nemu digitalnya. Mungkin kalau ada yang sudah ketemu boleh sharing. Ini ada 2 link, nanti bisa dicoba mana yang aktif. Kemudian ini juga, ini linknya bisa kalian download. Ini juga ada yang pengayaan, bisa kalian download. Kita akan gunakan selama 1 semester. Ya, tadi kita baru mulai di sini ya. Ini silakan diunduh materi topik yang tadi. Di video penjelasannya saya coba tambahin di sini. Materi tambahan ini tentang RFI di perpustakaan, di perpustakaan. Ini materi, jadi salah satu komunitas aplikasi otomasi perpustakaan namanya Slims ya. Slims itu salah satu contoh aplikasi otomasi perpustakaan. Dia punya komunitas, dan komunitasnya itu hampir setiap tahun mengadakan perkumpulan ya, ketemu seminar nasional gitu, sharing-sharing. Nah ini tahun 2017 di Jogja ya. Ini yang di salah satu materinya RFID. Nah ini tag ini nih $1 apa $2 apa $5 gitu, saya lupa. Satunya ditempel di buku. Nah ini kayak yang seperti talenan ini sensornya untuk diaktif ya, sehingga nanti kalau lewat uh, apa gate gerbang ya, ini keamanan security gate ini bisa bunyi atau bisa nggak bunyi tergantung kalau sudah di ya, kayak kita belanja aja sih sebenarnya. Selain untuk keamanan, dia juga nah ini bentuknya lain-lain ya, karena jenisnya juga lain-lain. Nggak semua RFID bisa untuk buku, karena ada yang untuk keperluan lain. Nah ini perlu ada middleware. Middleware itu perantara ya, aplikasi penengah. Ini tagnya, ini sensor, nah ini gate-nya. Ini untuk scan, mobile scan. Jadi kalau ada buku misalnya keselip di laci meja, atau salah lokasi pengurutan nomor kelas gitu, harusnya ada di nomor kelas 200, ini nyasar ke 900. Nah ini bisa ketahuan, bisa dilacak pakai ini. Dan ini juga gunanya untuk stock of name ya, weeding, mempercepat kegiatan stock of name. Ini
swalayan self help station. Jadi nggak perlu lagi kontak dengan pustakawan. Misalkan kita ke meja sirkulasi ya, minta pustakawannya dicatetin ya. Ini bisa secara mandiri pengguna check in atau check out koleksi yang mau dipinjam. Nah, ada struknya. Nah, ini contoh yang di Indonesia udah cukup banyak sih untuk perguruan tinggi terutama ya, sama perusahaan umum. Kalau sekolah itu jarang sekali. Dan ini juga perlu dievaluasi penggunaannya seperti apa. Karena saya lihat ada yang misuse ya. Penggunaannya tuh harusnya bisa lebih powerful, cuman di penggunaannya nggak maksimal karena ketidakmampuan kurang pengetahuan penggunaannya gitu. Contoh-contohnya ya. Oke, cukup banyak sudah kalau perguruan tinggi, terutama kalau sekolah itu kurang. Terus ini contohnya, nanti kalian bisa tonton ya. Ini penggunaan RFID di mana aja ya. Apa maksudnya fungsi-fungsinya dari sisi pengguna, dari sisi pustakawan itu apa. Itu kalian bisa lihat. Ini yang penggunaan robot RFID tadi, terus pengembalian mandiri tapi menggunakan Dropbox. Di IRC sebenarnya ada itu Dropbox, cuman tadi pemanfaatannya kurang. Ini Dropbox plus robot, jadi dia langsung tersortir secara otomatis berdasarkan jenis atau nomor kelas. Nanti kalian bisa tonton. Oke. Nah, ini praktikum. Ada yang mau ditanyakan nggak nih dari praktikum? Jadi mudah-mudahan penjelasannya cukup ya di sini ya. Kalian tinggal klik. Ini kalian download dulu nih buat pengerjaan nih. Ya, kerjainnya berdasarkan ini. File ini. Dikerjain di file ini terus di-upload masing-masing ke kantong tugas ini. Ya. Maksimal 20 mega. Jadi kalau kalian mau melampirkan gambar, itu gambarnya kalau bisa dikecilin aja dulu ukurannya. Bukan size-nya ya, tapi bukan pixelnya, tapi ini ukuran filenya. Ini saya tunggu sampai Sabtu ya, hari Sabtu. Untuk kuis ya, ini kuis. Ini kalian dengan mengupload praktikum 1 berarti kalian presensi ya. Jadi sebenarnya Zoom ini cuman untuk pengayaan. Kalau kalian nggak ada yang mau ditanyain, ya udah kita tutup lagi aja Zoom-nya. Atau nggak ada yang mau didiskusikan, ya sudah. Berarti saya anggap sudah menguasai materi. Kuis ya. Ini kuis open book, tetap dikerjakan secara individu ya. Nah, ini kalau untuk berbuat curang ada hukumannya, dan bagi yang mengadukan ini dapat reward ya. Jadi kolaborator baik. Oke, ini kalian tinggal kerjakan, ada 10 soal aja. Cuma 10 soal pilihan ganda. Oke. Udah mau ditanyakan? Ada yang mau diskusikan? Silakan. Bapak, Oh iya. mohon maaf izin bertanya. Silakan Bagas. Itu yang di Excel-nya itu hanya misalkan
daftar misalkan komputer itu tulisannya komputer aja atau berbeda kayak rakitan kayak HDD, SSD atau terpisah Pak? Apa belum sama jasanya ditulis kayak gitu Pak? Oke, siap. Saya izin share screen lagi kalau gitu. Ya, untuk ya ini nama dan tipe alat. Misalnya tadi komputer apa? Komputer mereknya apa? Eh, HP apa yang bagus ya? Misalnya yang untuk gaming ya, ROG atau apa tipenya. Jadi nama barang, merek sama tipenya. Nah, nanti tadi seperti RAM-nya berapa, hard disk-nya apa, ini di spesifikasi lengkapnya ya. RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa. Ini spesifikasinya berdasarkan apa? Berdasarkan ini komputer ini ya. Jumlahnya model yang bisa dibeli dengan tadi eh, anggaran yang tersedia berapa ya. Jadi dibaca lagi untuk eh, ininya ya, deskripsinya. Nih, contoh kasusnya. Oh, cuma ada 10 juta ya. Kalau 10 juta bisa beli apa aja gitu. Harga satuannya tinggal masukin. Nanti linknya dari mana? Misalnya linknya kamu dapat dari, nah ini kan ada tiga ini ya, ada tiga. Oke, misalnya dari sini. Oke, saya perlu eh, komputer. Saya cari, ya ini deh. Oke, Asus yang mana? Memberikan 40 juta, nggak mungkin. Cari yang 10 juta atau kurang dari itu. Anggarannya 10 juta, jangan dihabisin buat komputer doang. Ya, nanti tinggal pilih. Contoh lah monitornya mau yang ini. Ya udah, ini nanti linknya dimasukkan aja. Di sini kan ada nama barang, ada spesifikasi, ya. Tinggal masukin aja. Guys. Nah ini, tinggal dimasukin aja linknya di sini. Di sini diisi ya. Nanti dilihat juga totalnya berapa jadinya, jumlahnya. Dengan anggaran yang tersedia kurang atau lebih enggak gitu. Harus sesuai ya. Itu eh itu yang perlu dikerjakan mungkin Bagas. Sama oh ya, jadi saya coba cek di sini ada pertanyaan masuk nggak nih? Oke, ini sudah ada pertanyaan masuk. Bagus. Melihat perkembangan teknologi yang cepat, apakah sangat mungkin kan nanti perpustakaan akan menggunakan robotik? Dengan adanya robot juga akan menarik pengunjung. Iya, dari oke, bagus pertanyaannya. Kemal. Untuk robot sudah beberapa di perpustakaan menggunakan contoh. Sebenarnya ini pun sebenarnya ini robot ya, robot sederhana ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah robot yang bisa mobile ya, bisa misalnya robotnya bergerak ke sana kemari gitu. Itu sudah ada juga di perpustakaan di Jerman. Itu ada robot yang dia yang mengembalikan bukunya langsung ke rak. Gitu. Jadi dari sini ini ada yang ngambil robotnya kembaliin ke rak. Namun robotnya itu masih mahal ya. Di Indonesia kayak belum ada yang punya. Eh, terus agak sensitif dia. Jadi robotnya kalau didekati sama manusia tuh dia nanti akan ini apa kayak bunyi sirine gitu. Jadi nggak boleh didekatin sama manusia biar nggak keganggu ininya. Uh, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya manual ya, yang sifatnya teknis ya, apa fisikal itu mesin dan robot sangat mungkin untuk membantu pustakawan gitu ya, membantu kerja pustakawan.
Itu pertanyaan yang uh, dari Kemal. Oke, bagus. Uh, dari Bagas sama Kemal mungkin ada tambahan lagi atau tanggapan? Silakan. Tidak Pak, sudah cukup. Oke. Di Perpustakaan Nasional yang mesin robot yang bentuknya mesin uh, seperti yang video di layar RC itu sudah digunakan, sudah ada dia di Merdeka Selatan. Teman saya sendiri baru diceritain aja sama deputi Perpusnasnya, cuman belum lihat, belum pernah berkunjung untuk melihat langsung gitu. Mungkin nanti kalian jika ada waktu bisa ditanyakan dan mungkin ada kesempatan untuk lihat ya. Lalu kalau di Belanda itu robotnya itu untuk di penyimpanan koleksi yang apa ya, koleksi yang sifatnya vital ya, dia jadi disimpan di bawah tanah dan itu pakai robot. Jadi untuk mengurangi kerusakan dan mengurangi apa kontak ya oleh manusia, itu koleksinya ditaruh di bawah tanah, di ruang bawah tanah ya, supaya suhunya juga lebih terjaga gitu. Dan itu yang mengerjakan robot, itu yang saya tahu di Belanda. Kalau yang di Jerman tadi yang robot yang bisa mobile, yang bisa gerak. Oke. Untuk Bagas gimana? Tadi sudah terjawab untuk permasalahan praktikum? Sudah Pak. Praktikum kalian boleh berdiskusi gitu, tapi tetap nanti untuk pengerjaannya bisa kalian upload masing-masing ya. Upload masing-masing karena itu untuk presensi perorangan. Gitu. Untuk yang praktikum. Pak, saya ingin bertanya. Silakan Islam. Untuk yang tentang itu Pak, yang Excel tadi itu link pembelian itu kita ambil dari salah satu dari 3 link itu apa boleh selain itu Pak? Oke. Terima kasih Islam. Untuk tadi link pembelian boleh di luar itu ya, di luar tiga link yang saya sertakan. 3 link yang saya sertakan itu sebenarnya untuk contoh ya. Untuk bibliotek link yang nomor 2 itu penyedia teknologi yang cukup advance ya, dia sudah internasional. Kalau link yang pertama itu Batuah Informatika, itu dia perusahaan nasional Indonesia, maksudnya lingkupnya masih nasional gitu ya. Dan di Indonesia salah satu penyedianya itu Batuah itu. Terus kalau bineka.com setahu saya kalau pengadaan di pemerintahan gitu ya untuk barang teknologi itu seringkali merujuknya ke bineka.com. Memang secara harga dia harga batas atas ya, bukan harga batas bawah. Tapi itu sudah include pajak, biasanya sudah include pajak, sudah bersih lah, dan dia ada garansi gitu. Jadi setahu saya kalau procurement pengadaan di pemerintahan itu seringkali merujuknya ke bineka.com untuk harga batas atas gitu. Untuk pengajuan nanti saat pengajuan kan biasanya dapat bukan dapat ya, biasanya kena potong gitu sama pengelola anggaran gitu. Dalam artian efisiensi anggaran, bukan potong di korup, bukan, maksudnya di penyesuaian gitu.
Itu baru dia saat pembelian, kalau kena potong dia baru nyari ke situs yang lebih murah. Biasanya ada Jacknot, ada apalagi ya, beberapa saya lupa aja. Islam sendiri menggunakan link apa, Islam? Kalau Shopee, Tokopedia gitu boleh Pak? Oh boleh, boleh aja, boleh. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Terkait materi ada yang mau ditanyakan atau Pak, saya mau nanya, Pak. sudah? Ya, silakan Raden. Di kontrak kuliah kan ada nilai poin tentang type Q itu, Pak. Tentang Di kontrak kuliah. pengetikan ya? Iya, Pak. Itu Iya. untuk mendapatkan poin tersebut kita mengajukannya ke pihak type Q-nya apa nanti ada pihak type Q yang akan ngadain, Pak? Oke. Untuk kontrak ya. Untuk kontrak itu kan disebutkan itu mana? Sebentar, saya coba. Oke. Yang di dalam table ya. Iya, Pak. Ya, yang di dalam table itu sebenarnya ini skema dalam fakultas ya, skema fakultas gitu. Cuman di bawah keterangannya ini kan ini kita nggak ada score typing ini, kita nggak ada kegiatan pelatihan typing ya. Jadi untuk yang score typing ini nggak kita pakai gitu. Kalau di mata kuliah lain itu ada permasalahan typing, nah itu dimasukkan ke dalam perkuliahan memang kegiatannya dan jadi salah satu kegiatan kuliah. Nah itu masuk ini. Cuman di sini kan kita nggak ada kegiatan untuk typing gitu, jadi kita nggak bisa pakai nih yang ini. Ini untuk mata kuliah DDTI harusnya sudah dipakai di DDTI gitu. Baik, Ada Pak. tanggapan? Makasih. Oke, Raden. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk kuis itu jam 11 malam ini ya. Jam 11 malam batasnya. Jadi harus hari ini dikerjakan. Untuk praktikum bisa dikumpulkan maksimal hari Sabtu. Gitu. Oh ya, untuk hari Sabtu kalian ada kuliah apa? Ini kita perlu cari pengganti untuk mata kuliah di minggu pertama yang kita lewatin soalnya. Kalau saya rencana mengganti di hari Sabtu tanggal 20. Itu kira-kira enaknya mau pagi atau siang gitu. Ada kuliah lain Sabtu? Nggak ada kan ya? Kalau Ada, pagi Pak. ada kewirausahaan, Pak, kuliah umum. Pagi ya. Berarti kita siang. Oke. Nanti siang saya coba atur jadwal sama Pak Budi, minta tolong ke Pak Budi untuk modelnya sama seperti ini. Kita zoom dulu di awal untuk pengarahan. Terus nanti kalian lanjut ke asinkronus. Nanti saya coba bahas tadi seperti yang sudah Kemal ketik di bagian kolom saya ingin tahu lebih tentang itu nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya di mode sinkronus kedua gitu. Jadi kalau kalian
ada pertanyaan setelah baca materi, wah ini sepertinya saya perlu atau belum jelas tentang bagian ini, nah itu tinggal ditanyakan. Itu bagus tadi yang sudah Kemal lakukan. Oke, Sabtu ya, kita siang saya coba jadwalkan ke Pak Budi. Ada lagi mungkin? Pak, maaf mau nanya, kalau misalkan saya ada pertanyaan lagi setelah kuliah hari ini, nanti saya ngajuin pertanyaannya yang di tadi tempat Kemal ya, Pak? Ya, boleh di situ. Terus sama di Telegram juga kamu boleh kabarin kalau ada penambahan. Oh, iya, Pak. Takutnya kalau misalnya di pertemuan besok saya lupa ngecek itu, kamu bisa ingetin, Pak kayaknya ada pertanyaan di kolom, saya ingin lebih tahu tentang gitu. Oh, iya, Pak. Itu namanya kita kolom hot question ya, bisa disampaikan di situ. Baik, Itu pun Pak. bisa diklik anonim ya, bisa diklik anonim dalam artian misalnya kalian ingin tanya cuman aduh saya malu nih gitu, kalau pertanyaannya saya takutnya jelek atau apa gitu, nah itu bisa dibikin anonim, diklik aja anonim, jadi itu nggak ketahuan yang nanya siapa gitu. Tapi pertanyaannya masuk gitu, jadi tinggal kita bahas gitu. Baik, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Tadi ada chat masuk dari Hana kalau nggak salah, kayak masih kurang sehat. Kita doakan semoga lekas sehat Hana dan keluarga. Terus mohon ini aja diinfokan bahwa kita tadi untuk presensinya bukan di Zoom ini ya. Zoom ini kalian mau datang nggak datang terserah gitu. Ini sifatnya pengaya aja. Yang penting praktikum sama kuis tadi ya, yang ada label presensinya, ada keterangan presensinya. Nah itu perlu wajib dilakukan untuk penanda bahwa kalian hadir gitu. Ada yang ditanyakan lagi mungkin sebelum kita tutup? Belum ada, Pak. Oke. Ya, nanti bisa disampaikan di kolom ini ya, hot question ya, untuk kita diskusi lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa